Nah, gue akan menjelaskan situasinya. Jadi kita tadi itu kesini jam 12. Tapi ternyata kita harus di sini harus registrasi dulu, dan setelah registrasi baru bisa beli tiket. Nah, ternyata di jam 12.50. Nah, race kita itu baru bisa dilakuin tuh jam 3. Karena ya antrinya panjang bener, dan per race itu kan sekitar 10 menit ya. Dan ini juga ada libur. Jadi ya kita mau nggak mau menyesuaikan. Tadi gue udah ketemu sama teman-teman gue. Yang satu namanya Pradipta, yang satu Fikri. Cuma masih ada Dimas yang belum datang. Nah, kita tadi nggak bisa registrasiin dia nih. Jadi kayak orang kalau mau main tuh emang harus registrasi sendiri, karena kayak di dalamnya tuh bakal ada kayak kita harus masukin kalau accept kalau kecelakaan dan bla bla bla, basically kayak gitulah legal things yang harus dilakuin baru kita bisa beli tiket. Nah, untuk yang legal things itu kayak orang-orang harus kesini datang in person baru bisa ngelakuin registrasinya, karena kalau enggak mereka nggak bakal bisa beli tiket. Menurut gue siapin kalau di weekend per waktu aja, kayak sekitar 2-3 jam buat antri. Jadi kesini dulu registrasi, habis itu cek jam mainnya jam berapa, habis itu ya udah tinggal aja. Jadi gitu, sekilas informasi. Jadi gue harus nunggu 2 jam dulu sebelum bisa main. So, tapi di sini tempatnya seru sih. Ada sirkuit, terus kemudian di belakang sini itu ada semacam stall makanan. Nah, di dalamnya stall makanan. Terus tempat duduknya itu kita bisa sambil ngelihat orang-orang main go-kart. Jadi seru juga buat nongkrong. Oh ya, kalau gitu, see you on the race time. Oke, ketika giliran kita dipanggil, kita bakalan diminta buat masuk ke dalam briefing room. Langsung. Dipta mana? Lah, gue ini. Apa? Udah ada? Oke, sekarang kita ada di... Ini apa nih? Kelas bootcamp ya? Dari tadi gue nggak jelas. Oke, ini keren. Bapak, bootcamp gitu ya? Pemanasan ya? Ini gue nggak sadar ya, ternyata videonya tuh ngasih tahu beberapa informasi terkait do and don'ts-nya gitu ketika kita race. Tapi nggak apa-apa lah, overall kita udah baca sih. Tracknya. Ingatkan dulu Bapak yang barangnya baru datang, kita akan bermain selama 7 menit Pak. Iya. Seperti ini, di 280 meter, 18 tikungan dan 3 sektor checkpoint. Oke. Jadi kita akan keluar dari pit stop sebelah sini, mohon kasih jarak 3-4 meter pada pemain sebelumnya. Iya. Jadi nggak saling nabrak dan dapat base time semua. Iya. Itu waktunya pun baru dimulai di checkpoint pertama. Oke. Namanya itu 43 satu lap, kalau mau naik level ke entrance harus di bawah 43. Oke. Langsung jalan, tapi waktunya baru dihitung dari sini. Time attack jatuhnya. Iya, attack ya. KCPN paling depan sih. Balapannya wajib dipakai. Sih. Oke, sekarang kita switch ke first person view. Oke, untuk informasi ya, jadi sebenarnya semua barang-barang itu harus dimasukin ke locker. Jadi jam tangan, tas, jadi handphone pun sebenarnya harusnya dimasukin ke locker. Cuman karena gue udah bawa strap dan udah cukup aman nih, akhirnya gue dibolehin buat pakai handphone atau bawa handphone. Nah ya meskipun ya kalau ada resiko jatuh dan ketabrak go-kart lain dan rusak, itu bakalan jadi tanggung jawab gue sendiri. Yang which is ya oke lah, gak apa-apa, gue percaya dengan straps yang seharga 50 ribuan ini. Karena gue ngelihat ini masih di level awal dan kecepatan juga masih maksimum 50 km per jam, so kayaknya guncangannya masih belum se ekstrem itu sih. Nah kita sekarang udah selesai briefing, ya tinggal nunggu aja dipersilahkan untuk masuk ke pit stop sih. Oh, di atas ada ini GoPro nya. Udah disiapin. Oh iya. Udah disiapin. Oh, bagus juga. Dia bawa ya? Lu bawa? Hah? Lu bawa? Enggak. Enggak, harusnya bawa gitu. Oh iya. Kalau gua kan nggak ada.
Oke, gue mungkin sedikit introduce teman-teman gue main go-kart kali ini ya. Jadi yang sebelah kiri itu, yang pakai kaos putih, itu namanya Fikri. Nah, dia supercar enthusiast banget sih, dan beberapa kali emang dia itu suka main go-kart. Jadi jiwanya cukup kompetitif. Nah, sedangkan yang kanan, nah ini lebih menarik lagi nih. Ini yang namanya Mas Pradita. Mas Pradita ini gue bisa bilang justru dia itu atlet eSIM. Jadi di rumah tuh dia punya rig simulator racing gitu yang keren banget, dan yang ada feedback yang beneran kalau dia bilang itu bisa bikin tangan itu bisa patah karena feedbacknya kalau mainnya nggak bener. Oke. Kapan besok ya? Besok malam ini. Malam ini. Anjir. Nah, kita udah dibolehin masuk ke pit stop. Jadi di sini juga kita bisa ngecek berdasarkan race name kita itu dapat go-kart nomor berapa. Nah, gue dapat nomor 19 dan ternyata paling belakang. Nah, pas masuk nih, kayak gue ngerasa, gila ini go-kartnya kecil banget gitu. Kaki gue tuh sampai nekuk banget, dan tangan sama setirnya tuh deket banget. Gue kira ini jangan-jangan gue salah pakai nih go-kart yang khusus buat anak-anak. Tapi ternyata setelah operatornya datang dan bantuin, ini bisa di-adjust. Jadi kursinya bisa dikebelakangin, dan kemudian pedalnya itu bisa dimajuin. So, at least sekarang lebih nyaman lah. Itu udah pakai sarung tangan sih. First impression, ini nggak kayak mainan sih. Jadi, it's the real thing. Karena ketika gue coba akselerasi, torsinya itu cukup nendang. Tapi gue masih belum bisa kencang-kencang sih, karena gue masih menyesuaikan kontrolnya, karena udah lama banget gue nggak main go-kart. Dan untuk mencegah kita nabrak-nabrak ya, jadi gue harus bisa nyesuaiin dulu torsi dan kecepatannya dan remnya, kira-kira kapan timing yang tepat kalau di sirkuit yang seperti ini. Nah, untuk lap pertama jadi mungkin nggak terlalu bagus, tapi setelah ini ya mau nggak mau langsung gaspol. Oh iya, mungkin kita sambil ngomongin harga kali ya. Jadi kalau main go-kart di sini tuh ada 3 pricing kalau untuk dewasa. Yang pertama beginner. Jadi kalau beginner tuh masih buat semuanya. Kalau baru main di sini harus mulai dari beginner. Itu 150.000 per 7 menit. Tapi jangan salah ya, untuk beginner sendiri ini maksimum kecepatannya udah 50 km per jam. 50 km per jam tuh udah lumayan. Kita udah berasa torsinya, dan kalau belok tuh udah cukup pegel di tangan. Nah, kalau kalian ngerasa 7 menit tuh cepet banget, no. Kalau main go-kart 7 menit itu cukup lumayan menguras tenaga. Nah, sekarang bisa dilihat skor gue udah keluar. Di lap pertama ini gue bisa dapat 48 detik. Nah, tapi di lap selanjutnya ternyata 50 detik. Selanjutnya gue bisa dapat 45 detik. Nah, ini sekarang gue bisa sampai 43 detik. Ini kayaknya terbaik selama gue main di sini sih. 43. Nah, kalau kalian mau naik kelas, jadi dari beginner ke advance, gitu kalian emang harus dapat best lap 43 detik dulu. Jadi kalau dari beginner ke advance itu 43 detik, kalau dari advance ke pro itu 28 detik. So, gue ini harusnya masih udah eligible ya. Karena yang bikin ini ada kritingnya itu gara-gara traffic. Banyak yang kecelakaan, banyak yang nabrak. Babakan traffic lah. Iya. Sebel gue. Ya, apalagi si atlet-atlet ini pasti juga nggak terima dengan kebanyakan traffic yang bikin
mobil kita itu melambat, sangat melambat sekali dan ganggu base lap kita. Oke, jadi kayak gitu aja video kali ini. Cukup seru, tapi ya itu tadi karena mainnya banyak sama yang cukup amatur ya, jadi pada nabrak-nabrak dan traffic. Nah kalau di sini kalau traffic itu speednya langsung dikurangin secara universal, tiba-tiba yang sebelumnya 50 km per jam jadi tiba-tiba kayak 10 atau 20 km per jam kalau ada traffic. Which is itu nyebelin banget kalau kita lagi seru-serunya ya, mau drifting atau mau drag gitu, tapi kena traffic jadi nggak seru lagi. Emang paling seru kalau kita mainnya itu sama teman-teman yang emang udah bisa nyetir lah. Jadi mengurangi traffic, jadinya kita kalau mainnya lebih fun, lebih kenceng-kenceng lah gitu. Lesson learn, kita bakalan main dengan orang-orang yang bikin kita kenal-kenal aja. Jadi nggak ada stranger, nggak ada yang first timer gitu, main go-kart. Ya, hopefully jadinya bisa lebih seru. Oke, kalau gitu, see you on the next video. Bye-bye. Tuh, kayak gitu tuh. Tabrakan. Nah, tiba-tiba semuanya pelan. Kan nggak seru ya? Yuk, bye.